Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam semangat dari Bu Resti untuk kita semua. Yuk kita belajar bersama di channel ini, menambah pengetahuan dan menggali hal-hal baru agar kita menjadi pembelajar sejati. Namun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, semoga menjadi berkah. Nah, apa ya yang akan kita bahas pada hari ini? Untuk itu, simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk berbagi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan setiap ciri jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut dengan habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Berikut ini contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut dengan xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan tumbuhan kaktus agar dapat bertahan di lingkungan yang kering. Batang yang tebal dan berisi banyak cadangan air, akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air, daun yang termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan, dan permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Berikutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi disebut dengan halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yakni bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Kemudian ada adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan Venus.
Nah, kalau tadi penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya, berikut adalah penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bunga Rafflesia, mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Kemudian ada bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, begitulah cara tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu bagaimana cara tumbuhan melindungi diri? Ya, selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau pindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya. Contohnya durian. Kemudian yang kedua, memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsanya. Kemudian ada juga daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Ada juga yang menghasilkan getah seperti tumbuhan sawo, pepaya, karet, mangga, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut akan sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit hewan sehingga mereka tidak berani untuk memakannya. Nah, yang terakhir ada juga yang menghasilkan racun. Contohnya tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Nah, hati-hati ya, jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Nah, demikianlah cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya dan melindungi diri dari pemangsa agar dapat bertahan hidup. Baiklah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga sukses, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.